Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel MIT Nurul Iman 2 bersama Bu Rini di pelajaran fikih. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Hari ini pelajaran kita membahas materi kelas 6 di semester 2. Materi yang akan Bu Rini bahas adalah materi-materi yang akan keluar atau yang banyak keluar pada soal-soal ujian sebelumnya. Untuk itu disimak dengan baik dan kerjakan latihan soalnya dengan teliti. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini tentang jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, barang temuan, dan latihan soal. Jual beli. Pengertian jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu. Dalam jual beli, bagi penjual tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Rukun jual beli. Dalam jual beli, 5 bagian-bagian ini harus ada. Jika salah satu tidak ada, maka jual beli dianggap tidak sah. Rukun jual beli terdiri dari 1. Ada penjual, 2. Ada pembeli, 3. Ada barang yang dijual belikan, 4. Ada uang atau alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Dan 5, ijab kabul. Jual beli hukumnya adalah halal. Namun ada jual beli yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena kegiatan jual beli tersebut menimbulkan kerugian bagi penjual ataupun pembelinya, serta mengganggu ketentraman orang lain. Nah, sehingga jual beli berikut ini dilarang. Apa saja? 1. Dilakukan pada waktu sholat Jumat. 2. Jual beli dengan tujuan ditimbun agar memperoleh untung yang lebih besar. 3. Membeli dengan menghadang di jalan. Maksudnya adalah sebelum barang tersebut sampai di pasar, diberhentikan di tengah jalan sehingga penjual ataupun pembeli tidak tahu harga pasar. Dengan begitu akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. 3. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain padahal masih masa khiyar. Artinya ketika barang tersebut sedang dipilih oleh orang lain, kita dilarang untuk membeli barang tersebut. 5. Menjual barang dengan cara menipu. 6. Jual beli untuk maksiat atau kejahatan. 7. Jual beli barang hasil dari maksiat. Nah, ini adalah jual beli yang sah karena memenuhi rukun jual beli tetapi dilarang. Sehingga jual beli yang seperti ini harus kita hindari karena dilarang. Selanjutnya, jual beli yang tidak sah dan juga dilarang, yaitu 1. Jual beli sistem ijon, artinya jual beli yang belum diketahui hasilnya, seperti buah-buahan yang masih muda lalu dibeli padahal hasilnya belum diketahui karena dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. 2. Jual beli hewan dalam kandungan. Seperti tadi, membeli hewan dalam kandungan belum diketahui bagaimana nanti hewan tersebut ketika sudah dilahirkan. Ya, jadi dilarang. 3. Jual beli barang yang belum ada di tangan. 4. Jual beli benda najis. Contohnya daging babi, bangkai, dan minuman keras. Nah,
Keempat hal ini adalah jual beli yang tidak sah dan dilarang. Kenapa tidak sah? Karena kurang syarat dan rukunnya. Di antara rukunnya adalah keberadaan barang yang tidak jelas. Dan dikatakan dilarang adalah karena jual beli ini merugikan satu atau kedua belah pihak, sehingga jual beli seperti ini tidak sah dan dilarang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah suatu hak untuk menentukan antara meneruskan akad jual beli atau tidak diteruskan. Khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan, yakni melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Dengan khiyar ini mendidik masyarakat berhati-hati dalam melakukan akad jual beli. Hikmah lainnya dari khiyar adalah penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli. Lalu terhindar dari unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Khiyar dapat memelihara hubungan baik antara sesama. Selain itu, khiyar akan menghilangkan keraguan di antara penjual maupun pembeli. Macam-macam khiyar. Seperti sudah dijelaskan, khiyar artinya menentukan pilihan, melanjutkan untuk melakukan transaksi jual beli, atau membatalkan transaksi. Nah, untuk khiyar ini dibagi menjadi beberapa macam. Teman-teman, pahami satu persatu ya. Yang pertama, khiyar majelis adalah hak penjual dan pembeli untuk melakukan pembatalan transaksi jual beli selagi mereka belum berpisah. Sehingga selama penjual dan pembeli masih berada pada tempat berlangsungnya jual beli atau majelis, maka baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan keberlangsungan transaksi jual beli. Jadi intinya khiyar majelis adalah pilihan untuk lanjut transaksi jual beli atau dibatalkan terjadi di tempat berlangsungnya jual beli. Kedua, khiyar aibi. Dalam hadis, khiyar aibi merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila setelah transaksi berlangsung didapati kecacatan pada barang yang tidak diketahui pembeli pada saat berjalannya transaksi. Mungkin juga pihak penjual tidak mengetahui bahwa barang tersebut memiliki cacat. Nah, pada khiyar aibi ini, si pembeli boleh menentukan apakah tetap membeli barang yang cacat itu dengan harga yang lebih murah atau menggantinya dengan barang lain, atau juga mungkin akan membatalkan transaksi jual beli karena barang yang ditemui cacat. Yang ketiga, khiyar syarat adalah hak pembeli atau penjual untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama masih dalam periode waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Batas periode waktu yang diizinkan sesuai dengan hadis ialah 3 hari 3 malam. Nah, itulah macam-macam khiyar. Teman-teman harus bisa membedakan satu persatu ya. Soal-soal seperti ini sering keluar di ujian-ujian sebelumnya. Pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam ilmu fikih disebut ariyah. Diingat teman-teman ya. Pengertian pinjam meminjam yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ada imbalan. Catatan tanpa ada imbalan untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak keadaan benda untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Catatannya tanpa ada imbalan, tanpa merusak benda, dan dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah pengertian dari pinjam meminjam.
Rukun pinjam-meminjam. Hal-hal berikut ini wajib ada pada saat terjadinya pinjam-meminjam. Jika salah satu dari hal berikut ini tidak ada, maka pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Apa saja yang termasuk ke dalam rukun pinjam-meminjam? 1. Orang yang meminjamkan. 2. Orang yang meminjam. Jadi 1. Orang yang meminjamkan atau orang yang memiliki barang. 2. Orang yang meminjam atau orang yang meminjamkan barang. 3. Barang yang dipinjamkan. 4. Lafal atau ijab kabul. Nah, keempat ini harus ada. Diingat ya teman-teman. Ada 4 hal dalam rukun pinjam-meminjam. Sewa-menyewa. Sewa-menyewa dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Pengertian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tukaran atau imbalan. Ya, sewa-menyewa ini dengan imbalan. Kalau pinjam-meminjam tidak ada imbalan. Sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang disewanya. Nah, ini bedanya ya teman-teman. Rukun sewa-menyewa. Jika salah satu dari rukun ini tidak ada, maka kegiatan sewa-menyewa dianggap batal atau tidak sah. Rukun sewa-menyewa adalah terdiri dari 1. Orang yang menyewakan barang. 2. Orang yang menyewa. 3. Barang atau zat yang disewakan. 4. Ijab kabul tentang sewa-menyewa. Untuk rukun pinjam-meminjam dan sewa-menyewa sama ya teman-teman, terdiri dari 4. Yang membedakan adalah orang yang meminjamkan dan orang yang menyewakan. Selanjutnya, barang temuan. Barang temuan dalam ilmu fikih disebut luqatah. Diulang kembali, barang temuan disebut luqatah. Apa itu barang temuan? Yaitu suatu benda yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Nah, benda ini mungkin terjatuh. Lalu, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh orang yang menemukan barang temuan? Yang pertama adalah merawat dan menyimpan barang tersebut dengan baik. Kedua, mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi harus diumumkan. Dicari tahu siapa pemilik barang tersebut. Ketiga, wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sudah ditemukan siapa pemilik barang tersebut, tentunya dengan menunjukkan bukti-bukti dan ciri-cirinya, maka si penemu barang ini wajib memberikan kepada pemiliknya. Hukum mengambil barang temuan. Barang yang kita temukan ada hukumnya. Apa saja hukum-hukum barang temuan tersebut? Yang pertama, hukumnya adalah mubah atau halal atau wajib. Mubah artinya boleh, halal atau wajib. Dengan ketentuan, jika orang ini atau yang menemukan barang ini memiliki sifat yang amanah, merasa mampu mengumumkan barang temuannya dan memiliki niat untuk mengembalikan barang tersebut. Dikarenakan dengan memungut barang tersebut akan menjaga harta saudaranya dari kerusakan, kehilangan, atau dapat menyelamatkan barang tersebut atau barang saudaranya tersebut dari tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang memiliki niat tidak baik. Nah, makanya dapat dikatakan wajib, yaitu tujuannya menyelamatkan barang orang lain. Tentunya dengan tujuan
untuk menyelamatkan dan punya niat untuk mengembalikan kepada si pemiliknya. Kedua, hukumnya haram. Dikatakan hukumnya haram yaitu jika orang ini mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki sifat amanah, khawatir berkhianat, atau tidak mampu mengumumkannya, sehingga tidak ditemukan pemiliknya. Akibatnya hak orang lain tidak dapat ditunaikan, maka mengambil barang ini hukumnya haram. Itulah tadi penjelasan tentang hukum mengambil barang temuan. Semoga teman-teman mudah memahami ya. Selanjutnya, Bu Rini akan memberikan tugas untuk hari ini ya. Tugas teman-teman mengerjakan latihan soal dalam bentuk Google Form yang Bu Rini kirimkan di grup kelas ya. Untuk jawabannya, teman-teman boleh melihat buku, boleh melihat materi di video yang hari ini Bu Rini sampaikan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi pelajaran hari ini sudah selesai Bu Rini sampaikan. Bu Rini ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar di rumah. Tetap semangat ya. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.